Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Malicious Compliance. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Ya, biarkan aku mengajarimu tentang kimia. Ini adalah cerita saudara perempuanku. Aku memiliki latar belakang yang kuat dalam kimia. Aku tidak terlalu pintar dalam hal lain, tetapi aku menyukai kimia, dan itu adalah satu-satunya hal yang aku kuasai. Aku sering bepergian, jadi aku sering mengunjungi banyak salon rambut yang berbeda. Mereka bertanya apa yang aku lakukan. Aku memberitahu mereka. Biasa, dalam hal ini, itu adalah seorang penata rambut bernama Sarah. Siapa bilang dia tahu kimia juga? Itu agak menjengkelkan, karena bukan pernyataan, "Oh iya, aku tahu sedikit tentang kimia." Kita harus belajar untuk mengetahui bahan kimia apa yang kita campur. Bukan, itu malah, "Oh iya, aku juga ahli kimia." Ini mungkin terlihat rumit, tetapi kami harus belajar banyak di sekolah rambut, sehingga kami akhirnya mengambilnya seolah-olah bukan apa-apa. Misalnya, kami mempelajari tentang oksidasi dan sebagainya. Aku harus mendapatkan setidaknya sarjana dengan hal-hal yang kita pelajari. Ya. Aku kesal karena dia pada dasarnya mengabaikan tahun-tahunku belajar di sekolah. Atau bahkan mereka yang memegang gelar sarjana kimia, yang menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari, bahkan dasar-dasar yang kompleks. Seperti, aku tidak memberitahu penata rambut. "Oh ya, aku tahu banyak tentang menata rambut. Itu sangat mudah. Seperti kalian hanya mengambil gunting di sini, dan hanya itu. Aku penata rambut. Aku menghormati keahlian mereka, dan itulah mengapa aku membayar mereka untuk melakukan apa yang mereka kuasai. Mengatakan kalian tahu kimia karena kalian tahu cara menyampur bahan kimia yang serupa, seperti dalam sifat, seperti merek korek api yang berbeda. Berbeda dengan ahli kimia yang bekerja tentang renteng reagen yang sangat luas, dan tentang oksidasi seperti mengatakan kalian seorang mekanik, karena kalian tahu cara mengganti wiper kaca depan kalian, dan tidak menarik rem saat mengemudi. Bagaimanapun, klien di kursi sebelahku berkata, "Oh, wow, kalian tahu kimia." Sarah menatapnya dan berkata, "Oh ya, itu beberapa hal yang harus kamu ketahui. Tetapi ya, aku benar-benar seorang ahli kimia. Kamu harus memanggilku ahli kimia terlatih pada saat ini. Tidak sulit untuk mengambil bahkan ketika kamu harus multitasking seperti kita penata rambut lakukan. Bukankah itu benar?" Oke, dia ingin aku menambahkan obrolan. Jadi aku menanggapi dengan apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa biasa dan menjelaskan proses pembakaran sebagai contoh kepada klien. Aku berbicara tentang elektron, sifat-sifatnya, dan reaksi reduktif versus oksidatif terjadi di rambut. Bagaimana reaksi dapat menguntungkan secara kinetik, tetapi tidak selalu demikian secara termodinamika. Aku melemparkan beberapa omong kosong secara acak, yang siapapun yang memiliki gelar sarjana kimia akan tahu, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan menyelesaikannya dengan, "Benarkah, Sarah?" Tentu saja klien itu melihat Sarah, dan Sarah tampak bingung, dan tidak tahu apa yang aku bicarakan. Setelah kami menyelesaikan potong rambut, aku memberi tip, dan dia memberiku perlakuan yang dingin. "Baiklah, aku memberikan apa yang kamu minta." Cerita kedua. Tugboat Billy secara tolol menghancurkan karirnya sendiri. Billy adalah kapten tugboat tempatku bekerja selama sekitar 1 tahun. Dia sedikit udik dan tidak terlalu mahir dalam hal apapun selain mengemudikan tugboat dan tongkang. Dia juga memiliki mulut besar dan kepribadian sneaky. Meskipun setiap kapten dan first mate lainnya di perusahaan ini berasal dari area umum yang sama, tidak satupun dari mereka yang benar-benar menyukai Billy, bahkan first mate miliknya sendiri. Larut malam di ruang kemudi, first mate sering bercerita tentang beberapa omong kosong yang dikatakan dan dilakukan Billy selama bertahun-tahun. Dia baru bekerja dengannya selama sekitar 5 tahun atau lebih, tetapi mereka semua sudah saling kenal selama bertahun-tahun di armada ini. Salah satu kisahnya yang paling sering diceritakan adalah tentang Billy yang menembak mulutnya di bar beberapa tahun sebelumnya. Aku lupa tentang apa argumen awalnya, tetapi berakhir dengan Billy memberitahu sekelompok kecil pria betapa bodohnya mereka, dan tidak mengherankan dia dihajar. Pemukulannya sangat buruk. Dia tidak hanya berakhir di rumah sakit. Dokter menemukan bahwa itu mempengaruhi kemampuan mentalnya entah bagaimana. Aku tidak tahu detailnya.
Tetapi Billy bertaruh dengan penjaga pantai Amerika dan harus membuktikan bahwa dia masih mampu secara mental untuk memegang lisensi kapten. Butuh beberapa saat, mungkin hingga 1 tahun, tetapi dia menang dan kembali bekerja. Beberapa tahun kemudian aku mulai bekerja untuknya, sampai aku berhenti setahun kemudian. 3 tahun kemudian, aku menemukan diriku di dekat kampung halaman First Mate. Baru saja turun dari kapal, dia menjemputku, dan kami pergi makan malam sebelum dia menurunkanku di bandara. Cara yang bagus untuk mengejar apa yang dilakukan kru lama. Ternyata, sekitar setahun sebelumnya, Billy menabrak dermaga terlalu keras dan merusaknya. Itu adalah kerusakan yang cukup untuk meminta penjaga pantai untuk diberitahu. Dan singkatnya, Billy ditemukan at fault dan akan dikenakan denda terhadapnya dan atau membayar kerusakan tersebut. Karena Billy tidak pernah terlalu pintar untuk memulai, dia benar-benar mencoba melawan keputusan penjaga pantai. Dengan alasan, dia tidak dapat bertanggung jawab karena kapasitas mentalnya yang berkurang akibat serangan bertahun-tahun sebelumnya. Kalian menebaknya. USCG secara jahat memenuhi pembelaannya dan segera membuatnya menyerahkan lisensinya dan dengan juga itu, mata pencahariannya. First Mate mengatakan dia mendapatkan pekerjaan menjual mobil bekas. Aku tidak pernah benar-benar menyukai Kapten Billy. Cerita ketiga. Mengapa kamu tidak memikirkan urusanmu saja? Oke, tenang saja. Ini sebenarnya cerita ibuku. Jadi, ibuku masuk ke tempat parkir di sebuah swalayan besar, dan orang yang sedang memarkir di depannya mulai keluar dari parkiran dan meninggalkan trolinya di sana. Jadi, ibuku pergi untuk mengambilnya dan menggunakan itu untuk belanjanya. Wanita itu meninggalkan dompetnya di troli. Jadi, ibuku memanggilnya dan menarik perhatiannya. Wanita itu segera mulai pergi ke ibuku, menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri, dan bahwa troli itu baik-baik saja sejak awal. Jadi ibuku memutuskan untuk mengikuti sarannya. Dia memberitahu wanita itu, "Baik, aku akan mengurus urusanku. Dompetmu akan berada di customer service." Dan kemudian berjalan pergi. Pada saat wanita itu menyampaikan apa yang dia katakan, parkir lagi, dan masuk ke swalayan. Ibuku sudah meletakkan dompetnya di customer service, di mana ada antrean panjang, dan memperingatkan karyawan itu bahwa wanita itu sangat jahat. Rupanya, ketika wanita itu pergi untuk mengambil dompetnya, dia mulai membuat ancaman, dan mengancam akan memanggil polisi jika ada yang hilang. Manajer mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan melakukan itu, dan itu adalah kesalahannya sendiri ketika dirinya meninggalkan dompet di troli. Cerita keempat. Suatu waktu ketika aku menolak mengikuti ujian di sekolah, dan mereka mencoba memaksaku untuk membayar ujiannya. Di sekolah SMA di Amerika, jika kalian mengambil kelas AP, kalian juga berhak mengikuti ujian AP. Aku mengambil ilmu komputer AP di Fogtech, tetapi aku benar-benar hampir tidak mengerti apa-apa, dan hampir tidak lulus dengan nilai C. Aku melihat ke belakang dan akan lebih memilih sisi teknik dari semuanya. Sekolah mengharuskan, yang sebenarnya omong kosong, bahwa semua siswa AP mengikuti tes AP, terlepas dari pilihan mereka. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku tidak ingin mengikuti ujian, karena aku sudah berjuang keras, dan itu akan membuatku merasa lebih buruk mendapatkan nilai yang buruk. Aku memberitahu guruku secara pribadi, aku tidak nyaman mengikuti ujian. Dia benar-benar mengatakan kepadaku bahwa itu baik-baik saja, dan bahwa aku akan lulus. Waktu ujian tiba, dan mereka meminta semua siswa untuk melapor ke ruang ujian yang dipilih. Aku terkejut mengetahui bahwa aku sebenarnya ada di dalam daftar untuk mengikuti ujian, terlepas dari percakapanku sebelumnya dengan guru. Aku diberitahu bahwa aku harus mengikuti ujian atau membayarnya, karena sekolah sebenarnya dikenakan biaya per ujian. Ternyata dikenakan sebesar $50, yang sejujurnya tidak buruk. Aku menolak untuk membayar, dan mereka mengatakan kepadaku bahwa aku tidak akan lulus jika tidak membayar. Jadi, mengambil beberapa inspirasi dari internet, aku membayar untuk tes. Dengan semua uang recehanku, rasanya sangat memuaskan menyerahkan recehan itu kepada orang yang menerima pembayaranku. Mereka memberi aku tampilan emosi dan pada dasarnya bertanya kepadaku, "Apa-apaan ini?" Aku berkata bahwa aku diharuskan membayar.
dan mereka dipaksa untuk menghitung uang recehan senilai $50. Itu sepadan. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.